Ya dari 3 pelatih ada 1 yang datang. Nah itu yang saya lihat, wah ini poinnya lebih. The next team because they have to play against Philippines. Patrick Kluivert resmi out, supporter dan netizen ramai-ramai minta ex-pelatih Irak ini untuk menukangi Indonesia. CV-nya tak diragukan lagi, punya disiplin tinggi kepada pemain dan setingkat berada di atas STY. Jesus Casas, buset dah, tiap menit notifikasi di handphone saya selalu berbunyi. Selesai tuh, Kluivert. Mungkin itu adalah salah satu kata yang saat ini kita lontarkan saat membaca headline berita mulai siang tadi soal pemecatan Patrick Kluivert dan rombongannya. Ya, usai diseruduk netizen agar segera mendepak Patrick, akhirnya PSSI baru memberikan keputusan resmi tadi siang. Ya, benar saja, kerjasama PSSI dengan Patrick Kluivert resmi berakhir. Didatangkan Januari tahun ini, total terhitung kebersamaan timnas Indonesia dengan mantan pemain Belanda ini hanya 10 bulan. Itu pun dia sebenarnya lebih banyak berada di Belanda daripada di Indonesia. Dalam laman resminya ataupun Instagram PSSI, disebutkan kalau mengapresiasi atas waktu hampir 12 bulan bersama Indonesia. Dalam laman itu juga langsung banjir komentar sinis dan hujatan yang menyebut, apresiasi buat apa? Toh gagal total di ronde 4. Tidak hanya itu, Patrick Kluivert bersama pelatih timnas U23 Gerard Vandenberg juga ikut dipecat. Lalu ada juga pelatih U20 yang didepak. Aduh, Mimin lupa deh siapa namanya. Tapi dia belum bekerja bersama U20 sebenarnya. Dan dengan kursi kepelatihan yang sudah kosong kali ini, praktis membuat orang semakin memberikan warning keras bagi PSSI agar tidak gegabah mencari pengganti dan asal-asalan. Jangan hanya karena faktor Belanda saja, jangan melakukan interview di hari Natal juga. Yang jelas-jelas kata orang kalau orang butuh uang pasti hari besar pun dijabanin buat interview. Sekarang supporter kita kembali terbelah dua. Saat Patrick Kluivert out, praktis banyak opsi yang sudah mulai disarankan, ditawarkan, dan jadi bahan perdebatan hangat. Tentu opsi pertama adalah mengembalikan Shin Tae-yong, yang kebetulan saat ini juga sudah berpisah dengan klub asal Korea Selatan Ulsan Hyundai. Lantas pertanyaannya, apakah Coach Shin mau balik? Apakah dia mau balik lagi seusai didepak seperti itu? Terus apakah PSSI mau menahan gengsi, menahan malu kalau mengembalikan Shin Tae-yong lagi? Kita sendiri tahu kalau kemarin sempat ada exco PSSI yang sedikit menjelek-jelekan Shin Tae-yong membandingkan dengan Patrick Kluivert yang dia klaim kepelatihan terbaik. Tapi ya hasilnya 0 besar. Kalau Mimin sendiri agak kurang yakin kalau Coach Shin comeback, kalau exco PSSI masih ada orang itu. Tapi ya tahulah, mana tahu mereka mau nahan malu, mau nahan gengsi, ya bisa saja comeback. Opsi kedua mencari pelatih baru yang sudah punya pengalaman di Asia dan Eropa, dan punya track record yang jelas selama melatih. Hal ini membuat sebagian netizen kita beropini kalau STY sulit dikembalikan nggak masalah kalau cari pelatih lain yang tidak kalah pengalaman dari STY. Karena toh menurut mereka kalau STY comeback ke timnas tapi masih banyak orang-orang lama yang ingin atur, susah juga. Nah, nama-nama saat ini yang santer dikabarkan adalah mantan pelatih Irak, Jesus Casas. CV sudah tidak bisa diragukan lagi. Bahkan dia pernah berada di staf kepelatihan timnas Spanyol beberapa tahun lalu. Selain itu, Jesus Casas yang berasal dari Spanyol juga sudah mengenali kultur sepak bola Eropa, sepak bola Asia, dan juga kultur sepak bola di Timur Tengah. Jadi tentu untuk adaptasi dan pengenalan tidak akan lama. Karena kalau status Patrick Kluivert yang datang kemarin adalah pelatih yang buta sepak bola Asia dan bahkan Indonesia. Jadi ya wajar, kelihatan kalau analisis dari tim kepelatihan itu terhadap calon lawan malah semrawut. Selain itu, prestasi dari Jesus Casas sudah cukup mentereng. Di 3 tahun periode kepelatihannya bersama Irak. Ditunjuk tahun 2022, dirinya langsung berhasil membawa Irak juara Piala Teluk tahun 2023. Itu semacam Piala AFF lah kelasnya yang mempertemukan negara Timur Tengah. Selain itu, tentu trennya saat melatih Irak juga tidak pernah kalah dari Indonesia. Total Irak dan Indonesia pernah bertemu sebanyak 3 kali. 2 kali di kualifikasi Piala Dunia Ronde 2, dan sekali di Piala Asia. Irak menang 3 kali, bahkan dengan skor telak 5-1 di Basra saat itu. Jadi untuk menghindari perdebatan, menghindari dinamika, memang mungkin lebih baik mencari pelatih baru. Karena kalau STY comeback tapi pengurusnya masih yang lama, agak gimana gitu ya perasaannya. Tapi ya nggak tahu deh, hehe. Sekarang saja, ex-pelatih Irak ini sudah mendapatkan banyak ajakan dari supporter kita di media sosial agar dirinya bergabung ke timnas Indonesia. Hal itu dinilai memang wajar karena CV dari beliau ini dirasa setingkat di atas STY. Di media sosial Instagram pribadinya, saat ini banjir komentar warga Indo yang bahkan sudah tembus ribuan. Hal itu membuat Jesus Casas kaget, kok tiba-tiba banget supporter Indonesia mengajaknya ke sana. Dan bahkan awalnya dia kaget takutnya ada buat salah apa-apa malah diserbu di media sosial. Ya, saya katakan kepada Anda, mereka sudah melakukan itu hampir seminggu ini. Saya tidak tahu kepada pendukung Indonesia tiba-tiba meminta saya menjadi pelatih di sana. Saat itu saya tahu mereka sedang bermain di ronde 4. Makanya saya bingung dan takut ada kesalahan yang saya buat, ucap Jesus Casas.
Anda bisa lihat bagaimana komentar mereka tidak berhenti tiap menit. Saya harus mematikan notifikasi ponsel saya karena hal itu berbunyi tiap menit. Tentu tidak mengganggu saya secara keseluruhan, tapi saya tentu belum berpikiran jauh ke sana. Tidak, saat ini belum ada komunikasi ataupun pihak dari mereka menghubungi saya. Jadi tentu itu bukan hal yang buruk. Meskipun pendukung di sana selalu mengajak saya untuk datang ke Indonesia, saya tidak pernah membalas hal itu dengan cara tidak baik, tutupnya. Wah, gimana pendapat kalian guys? Setuju nggak kalian kalau Jesus Cases melatih timnas? CV-nya bagus ini, dan kayaknya bakal cocok deh.